Assalamualaikum, salam rahayu. Mulai episode ini kami akan membahas tentang kerajaan gaib atau kerajaan bunian yang ada di Sumatera, dan kita akan mulai dari Gayo. Hutan Gayo dan benteng gaib para leluhur. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, terdapat hutan-hutan lebat yang dijaga bukan hanya oleh manusia tapi juga oleh kekuatan tak kasat mata. Hutan-hutan ini dipercaya sebagai benteng terakhir para leluhur, tempat di mana kerajaan-kerajaan lama yang menolak tunduk pada penjajahan atau kehancuran moral dunia memilih untuk bersembunyi dalam dimensi lain. Masyarakat Gayo menyebut tempat-tempat tertentu sebagai tanah keramat, tanah suci yang dijaga oleh makhluk halus. Ada pula kisah tentang kampung-kampung yang dahulu ramai, namun kini hilang begitu saja. Dikatakan telah diambil ke dalam dunia halus karena masyarakatnya terlalu kuat menjaga adat dan menolak perubahan yang datang dengan keserakahan. Dalam cerita rakyat Gayo ada sosok-sosok misterius yang muncul saat kabut turun di antara pepohonan. Lelaki tinggi berpakaian adat, wanita tua dengan tatapan tajam, atau barisan pasukan lengkap tanpa suara. Mereka diyakini sebagai penjaga spiritual dari kerajaan-kerajaan gaib di balik hutan. Tak semua orang bisa melihatnya, hanya mereka yang datang dengan niat suci dan tubuh yang sudah dibersihkan oleh adat dan ritual. Hutan di Gayo bukan sekedar ekosistem fisik, ia adalah perisai dimensi, semacam benteng alam yang melindungi warisan leluhur dari kerusakan zaman. Di dalamnya terdapat tempat-tempat sakral seperti Puncak Burklieten atau Danau Lut Tawar yang diyakini sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan roh. Disinilah, menurut para spiritualitas tua, pesan-pesan dari leluhur sering muncul melalui mimpi, firasat, atau gangguan fisik yang halus tapi pasti. Konsep benteng gaib ini sejatinya sejalan dengan pemahaman lama tentang kerajaan spiritual yang tidak lenyap tapi menghilang dari pandangan biasa. Sebagaimana dikisahkan dalam dunia Minangkabau atau Batak, para raja dan tetua adat yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi diyakini memilih mengundurkan diri ke alam halus, membangun benteng perlindungan bagi warisan suci. Di masa kolonial ada banyak cerita tentang pasukan Belanda yang hilang tanpa jejak di tengah hutan Gayo. Penduduk sekitar meyakini mereka telah masuk ke wilayah larangan, di mana para penjaga gaib mengambil tindakan untuk melindungi batas suci. Bahkan hingga hari ini banyak tentara atau pekerja hutan yang mengaku diganggu oleh suara-suara aneh, bayangan, atau rasa kehilangan arah yang tak wajar. Benteng-benteng gaib di Gayo menjadi simbol bahwa tidak semua perlawanan dilakukan dengan senjata. Ada perlawanan yang dilakukan dengan menyembunyikan diri, menjaga kesucian, dan menolak dunia yang semakin kehilangan keseimbangan antara materi dan roh. Inilah bentuk pertahanan kosmik dari tanah Gayo. Pertahanan yang bersumber dari adat, kesetiaan para leluhur, dan kesediaan untuk menjaga alam dengan seluruh jiwa. Dan seperti semua kerajaan gaib di Sumatera, benteng-benteng ini tidak benar-benar tertutup. Mereka hanya tersembunyi, menanti manusia yang cukup rendah hati dan bersih untuk kembali mengetuk pintunya. Di hutan pedalaman Gayo, dahulu kala berdiri sebuah kerajaan tua bernama Kerajaan Lingi, jejak awal suku Gayo. Didirikan sekitar tahun 1025 Masehi oleh diduga Adi Gelani, keturunan dari kerajaan yang datang dari luar Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat politik dan kebudayaan suku Gayo sebelum masuknya pengaruh Islam. Para pemimpin dari Lingi diyakini menjadi nenek moyang dari banyak marga di Gayo, dan bahkan ada yang menyebar hingga ke wilayah pesisir Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Kerajaan itu dahulu kala penganut agama animisme dan diduga punya benturan dengan ajaran Hindu Buddha sekte Bhairawa Tantra yang berasal dari India Selatan, yang dimana dulu itu diduga dipelajari dari percandian Padang Lawas di Sumatera Utara yang dahulu kala dikenal sebagai pusat kekuatan Bhairawa Tantra di Nusantara. Jauh sebelum Majapahit, Singosari, raja-raja Jawa dulu menggunakannya itu. Karena candi-candi itu sudah ada dari abad ke-8, ke-7 Masehi. Namun kawasan itu memang sangat tertutup. Kisah adanya pasukan Belanda yang hilang di hutan Gayo itu sebenarnya tercatat di dalam sejarah yang disebut ekspedisi Tanah Gayo, Alas dan Batak. Namun secara implisit aja diceritakan di situ bahwa pada tahun 1902 pernah terjadi ekspedisi. Dalam perjalanan ekspedisi Belanda dari Tamiang, Salah Haji terus naik ke Tanah Gayo. Sekarang itu Kabupaten Aceh Tamiang langsung ke Gayo. Itu bisa dari belakang. Ada jalannya sampai sekarang. Biarpun jalannya agak jelek. Tapi diberitakan di sini, di kejuruan diberitahukan bahwa itulah yang dimaksud. Perjalanan dilaksanakan dengan dukungan angkatan pasukan dan pasukan itu tidak kembali lagi. Namun di mata orang Gayo, pasukan tidak dapat menjangkau daerah pegunungan. Ada kalimat di sini memang tidak kembali lagi pasukan Belanda itu. Dan juga diceritakan, kalau Anda nanti kami berikan di link deskripsi, bahwa pasukan Belanda dalam ekspedisi itu memasuki hutan Gayo, biarpun itu sebenarnya ekspedisi untuk perang, tapi di pedalaman-pedalaman Gayo mereka pernah tersesat. Dan akhirnya mereka harus naik ke pohon paling tinggi untuk melihat di mana arah yang benar. Itu mereka diduga memasuki kampung Bunian dan kekuatan gaib. Namun mereka akhirnya bisa mengatasi hal tersebut. Next time kami akan ceritakan kenapa Belanda dulu bisa mengatasi kawasan-kawasan mistis gaib di Nusantara ini. Karena mereka juga kan gak bodoh. Mereka mempelajari dulu sebelum mereka mengalahkannya. Next time kami akan cerita. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa legenda di hutan Gayo itu secara implisit tercatat ya di perjalanan Belanda, ekspedisi di zaman Belanda itu. Jadi mitos kampung Bunian, kampung gaib itu, dan tersesatnya mereka dulu di dalam hutan-hutan di Sumatera itu tercatat kok di dalam catatan perjalanan mereka. Sekali lagi kami akan berikan di link deskripsi catatan perjalanan Belanda tersebut, dan Anda ikuti, Anda baca dari awal, nanti Anda akan ketemu kalimat-kalimat itu secara implisit. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja. Next time kami ikuti terus ya episode-episodenya, karena kami akan buka kawasan-kawasan gaib itu, dan secara tidak langsung Belanda dulu banyak menghadapi ini semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.